Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di sini Lawana Kreatif. Di sini kita akan belajar bersama terkait bahasa pemrograman Pascal. Nah, bahasa pemrograman Pascal ini biasa menjadi bahasa materi dalam mata kuliah algoritma karena dia memenuhi struktur-struktur dan memenuhi bagi peserta pemula untuk memulai dalam hal belajar atau memahami tentang bahasa pemrograman. Baik. Tidak perlu lagi mungkin saya jelaskan apa itu bahasa Pascal, kita langsung saja. Yang perlu kita pahami dalam sebuah pemrograman apapun dia, ada namanya tipe data dalam Pascal, begitu pula dalam bahasa pemrograman yang lain. Di sini kita mengambil beberapa contoh, misalnya tipe data string. Tipe data string biasa digunakan untuk beberapa kata ya. Dan kedua tipe data untuk real atau bilangan real. Yang ketiga tipe data integer, maksudnya untuk bilangan bulat positif. Dan tipe data char atau karakter. Tentunya dalam setiap bahasa pemrograman ada beberapa karakter-karakter atau beberapa string yang tidak diperbolehkan dalam menuliskan sebuah variabel. Jadi tipe data dan variabel itu satu hal yang mutlak ada. Setiap kita menuliskan variabel selalu diikuti dengan tipe data. Nah, variabel dalam Pascal juga ada beberapa kaidah-kaidah dalam hal penulisannya. Misalnya contoh, variabel tidak boleh diawali dengan numerik ya, atau variabel tidak boleh diantarai oleh spasi. Jadi kalau kita ada dua karakter nama atau karakter kata, kita hubungkan dengan underscore. Ya, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman bisa mencari materi-materi terkait tipe-tipe data dalam Pascal, atau yang khususnya kita pelajari tentang Pascal, jadi bisa mencari referensi terkait tipe data yang berlaku dalam Pascal. Nah, di sini kita akan coba menjelaskan terkait teori seleksi ya. Dalam materi seleksi di Pascal atau dalam bukan cuma Pascal ya, beberapa bahasa pemrograman lain itu kita mengenal ada 3 statement, yaitu statement if then, statement if then else, dan yang ketiga statement case of. Yang biasanya statement case of dan statement if then else ini memiliki fungsi atau memiliki kondisi yang mirip sama ya, keduanya. Yang membedakan antara seleksi kondisi 1 dan seleksi kondisi 2 dan 3 kan sama saja ya. Jadi statement if ya atau statement kondisi 1 digunakan untuk mengambil satu keputusan di antara dua pilihan. Ya, jadi ada dua pilihan, kita mengambil satu atau dua pilihan. Sedangkan statement if dan else memenuhi untuk beberapa keputusan yang banyak, ya, mengambil satu keputusan di antara banyak pilihan. Di sini kita bisa bedakan ya. Jadi statement if untuk mengambil keputusan di antara dua pilihan, sedangkan kondisi 1 dan 2 untuk mengambil satu keputusan dari banyak pilihan. Nah, olehnya itu kita coba membuat sebuah program konversi nilai dengan ketentuan ada beberapa pilihan di sini. Ada 5 pilihan, dan setiap pilihan pada saat kita memilih ada kondisi yang ditentukan. Jadi dari bayangan perintah tadi bisa kita mengatakan bahwa solusinya kita mengambil statement atau kondisi statement if dan else, atau juga bisa mengambil kondisi case of ya. Oke.
Oke, kita langsung praktik saja membuat program sederhana mengkonversi nilai dengan ketentuan seperti yang telah ditampilkan ya. Dia menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Oke, saya tutup. Langsung kita buka Pascalnya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Free Pascal ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki aplikasi yang lain, silakan digunakan. Di new, kita save dulu ya. Ganti nama sebagai belajar lawana. Oke, nah, nama program belajar Pascal. Jadi karena spasi tidak diperkenankan, maka kita menggunakan underscore ya. Selanjutnya mendeklarasikan variabel. Nah, di sini misal kita untuk konversi nilai kita perlakukan dalam sebuah mata kuliah atau dalam sebuah perkuliahan. Jadi ada variabel nama, kelas, dan kampus ya. Kampus kita kasih nama variabel string. Selanjutnya variabel name ya, baru apalagi nilai kita kasih variabel real. Oke, begin memulai program. Awali dengan write dulu. Write. Jadi sini ada instruksi memasukkan nama dalam variabel dalam string, maka dikasih tanda petik 1 ya dalam Pascal. Setiap di akhir sintaks kita menggunakan tanda titik 2. Headline sebagai nama. Oke. Right. Oh, ini Anda. Sebagai name, baru write apalagi ya, kelas dibaca sebagai variabel kelas. Kampus Anda dibaca kampus. Oke, selanjutnya nilai. Nilai Anda. Dibaca sebagai nilai. Nah, di sini setelah menginput nilai dengan nilai yang dimaksud adalah nilai dari range 0 sampai 100 ya. Jadi setelah menginput nilai enter, maka ada program akan melakukan konversi dalam karakter ya, dalam karakter huruf ya, A, B, C, D atau E. Oke, kita menggunakan fungsi percabangan if ya, karena if ada banyak pilihan maka kita menggunakan if dan else. Oke, setelah if lanjut if nilai
Oh ya, perlu saya pertegas kembali bahwa di sini kita melihat ada dua batas ya. Batas awal itu adalah 0 sampai 25. Jadi di sini kan fungsinya kita menggunakan fungsi n. Maksudnya ada dua kondisi dalam satu pilihan. Maksudnya kedua kondisi itu adalah misalnya nilai dari nilai di atas 0 dan di bawah 25. Jadi jika nilai itu memenuhi di atas 0 dan di bawah 25, maka di bawah atau sama dengan 25 akan menunjukkan karakter atau nilai E. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan fungsi atau kita menggunakan perintah n. Nah, di sini pertama kondisi pertama adalah nilai lebih besar atau sama dengan 81 ya, dari 81 misalnya. Dulu ya. Nilai lebih besar atau sama dengan 81 tutup kurung n. Buka lagi kondisi kedua, nilai kurang dari atau sama dengan 100 tutup kurung dan sekarang kondisinya ya, kode programnya jika kondisi nilai di atas atau sama dengan 81 dan nilai di bawah atau sama dengan 100, kondisinya atau kode programnya adalah tampilkan nilai A ya. Berarti write nilai baru langsung mengambil variabel nama ya. Jadi kita panggil variabel nama yang diinput dengan menggunakan pertama dan menggunakan tanda koma, baru nama, baru tanda koma lagi, baru tanda string. Nilai maksudnya nilai nama yang input adalah A ya. Oke. Inilah programnya. Selanjutnya if nilai. Nah, selanjutnya dibuat lagi untuk kondisi dengan nilai syarat B. Nilai kurang dari atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 66 n. Nilai kondisi kedua, nilai kurang dari atau sama dengan 80 dan tampilkan nilai nama adalah B tutup kurung. Oke, sudah. Kita tinggal copy paste saja, mungkin bisa ini. Copy paste. Oke, B sudah. Ini C D. Kondisi C adalah nilai dari 41 ya. 41 sampai 65. Selanjutnya D nilai 26
26 sampai 40 D. Oke, baru if lagi. Kita copy lagi satu lagi. Dua lah. Ya, satu. If nilai 0 sama dengan 0, tutup kurung sampai 25. Oke, selanjutnya kita tutup dengan else, right, jika user menginput nilai selain dari range 0 sampai 100, kita buatkan sebuah peringatan ya, nilai tidak valid. Yang nilai antara 0 sampai dengan 100. Oke. Dalam n. Oke. Save dulu. Sekarang kita coba running. Running bisa melalui menu run, baru klik run, atau bisa juga di keyboard klik atau tekan tombol Ctrl plus F9. Waduh, ternyata ada kesalahan, kita perbaiki dulu. Di sini kesalahannya ada expect not if. Oke, phone. Oke. Oh, else then else if. Oke. Nah, else di sini, else if. If then else ya. Jadi diingat ya petunjuknya. Jadi kondisinya dan baru ya di sini kesalahan kita tadi. Saya perlihatkan. Jadi konsep percabangan if dan else dalam Pascal ya. Jadi pertama if, kondisi, baru then, baru lanjut ke sintaks untuk kondisi 1, maksudnya untuk menjalankan program pertama. Selanjutnya diawali dengan else if ya. Tadi kesalahan kita tidak tambahkan else if, jadi sangat sensitif ya. Bukan juga sangat sensitif, tapi memang tidak sesuai dengan konsep yang digunakan dalam pemrograman Pascal. Jadi kita tinggal tambah else if. Oke, kayaknya sudah cukup. else if. Ini yang terakhir, else, right. Jika user menginput nilai di luar dari ketentuan yang ditentukan, maka akan menampilkan pesan nilai tidak valid. Oke, kita running lagi. Berhasil ya. Misalnya nama Anda Perlawana, NIM Anda misalnya 121650001, kelas misalnya kelas A ya, kampus misalnya ITS, nilai Anda misalnya 97, enter. Maka nilai lawana adalah A. Ini kita harus spasi ya. Jadi ada penambahan spasi dulu di sini. Kita tambah spasi supaya tidak gambung. Jadi ini nilai lawana ini mengambil dari inputan nama yang kita deklarasikan sebelumnya. Jadi dia otomatis ya mengambil nilai nama ini, mengambil dari variabel nama yang diinputkan. Namun di sini ada kekurangannya, kita harus spasi dulu ya. Kita enter dulu. Salahnya right, nilai nama ini kita kasih spasi di sini. Oke.
Setelah nama kita kasih spasi. Oke, kita running lagi kembali ya. Kita press scan. Bentar. Escape dulu. Mana tadi itu? Oke, run. Di sini masih ada. Oke, run. Masukkan nama. Misalnya kreatif. NIM 21650001 kelas A kampus ITB. Nilai 98. Nilai kreatif adalah A. Jadi otomatis ya mengambil variabel nama yang kita inputkan di awal adalah A. Oke, enter. Namun di sini kita perlu tambahkan ya supaya dia membersihkan screen sebelum melakukan penginputan. Oke, kita running ulang. Ini kan bersih ya. Misalnya nama Budi Susanto. Masukkan NIM 21600002 kelas A kampus ITS. Masukkan nilai, misalnya nilai 60. Maka nilai Budi Susanto adalah C. Ya. Jadi seperti itu ya penggunaan percabangan if dan else dalam Pascal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.